Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pada saat ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mau mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Jikalau kami ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah-Mu. Terima kasih atas kesempatan yang Tuhan beri sehingga kami masih bisa mendengar firman Tuhan. Kami bisa menikmati berkat pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan kami kesehatan, kekuatan, berkat-Mu. Itu semua karena Engkau yang telah mengerjakannya di dalam hidup kami. Tuhan, biar melalui firman ini, Tuhan senantiasa mengajar kami agar kami tetap mengucap syukur di dalam segala apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, bimbing kami melalui perenungan firman ini, sehingga kami menjadi orang-orang yang hidup di dalam segala kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Salam saudara. Bagaimana kabarnya? Iya. Saya berharap dan doa saya setiap saudara yang mendengarkan renungan firman ini selalu di dalam keadaan sehat, iya, dan telah mengalami berbagai hal pertolongan Tuhan di dalam hidup kita. Untuk itu saudara, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema yaitu kuasa dalam ucapan syukur. Karena saya percaya ada banyak hal yang membuat kita untuk mengucap syukur kepada Tuhan, karena ada banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dan Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menjelaskan firman Tuhan panjang lebar, mungkin saya ingin menyampaikan sebuah pertanyaan kepada kita, dan biarlah itu kita jawab di dalam hati kita masing-masing, yaitu, sudahkah kita mengucap syukur hari ini? Bagaimana saudaraku? Apakah saudara sudah mengucap syukur hari ini kepada Tuhan? Iya, tentunya banyak hal yang Tuhan telah kerjakan di dalam hidup kita. Untuk itu saudara, pada hari ini, saat ini, mari engkau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, ucapan syukur adalah sesuatu hal yang mudah untuk diucapkan, namun saudara belum tentu mau untuk dilakukan. Tapi tahukah kita saudara, bahwa justru di dalam ucapan syukurlah kita akan mengalami berbagai macam pertolongan Tuhan. Di dalam ucapan syukurlah kita akan mengalami berbagai macam kemenangan demi kemenangan yang Allah akan kerjakan di dalam hidup kita. Melalui ucapan syukurlah kita masih bisa menjalani hari-hari kita di dalam sukacita dan damai sejahtera Allah. Saudara, mungkin ada di antara kita yang berkata, tidak perlu lagi mendengar firman tentang ucapan syukur. Saya sudah tahu banyak hal tentang ucapan syukur. Namun pertanyaannya saudara, apakah saudara sudah mengucap syukur? Apakah ucapan syukur ini saudara menjadi satu gaya hidup kita? Apakah kita sudah berkemenangan untuk mengucap syukur di dalam segala hal? Mungkin pada waktu kita menerima sesuatu yang baik, kita bisa berkata, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tapi bagaimana saudara, jikalau kita di dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman, di dalam kondisi-kondisi yang tidak enak, di dalam kondisi-kondisi yang mungkin di dalam sebuah pergumulan, masih mampukah kita mengucap syukur saudara? Iya. Saudara-saudaraku yang terkasih, biarlah melalui perenungan firman Tuhan yang akan saya sampaikan pada saat ini merupakan sebuah cara Tuhan untuk mengingatkan kita kembali agar kita senantiasa mengucap syukur, baik di dalam suka maupun di dalam duka, di dalam keberkatan maupun di dalam pergumulan, di dalam segala hal Tuhan mau kita untuk tetap mengucap syukur. Saudara-saudara, di dalam kondisi hari-hari ini bukanlah sesuatu hal yang mudah untuk mengucap syukur. Ya, namun saudara, jikalau saat ini saudara dan saya masih bisa mengucap syukur,
Itu adalah sesuatu hal yang luar biasa. Kenapa saya katakan luar biasa, saudara? Karena saudara dan saya yakin bahwa Allah yang kita percaya adalah Allah yang luar biasa. Amin, saudara. Jikalau saudara dan saya dalam kondisi-kondisi saat ini masih bisa mengucap syukur, itu berarti saudara percaya bahwa Allah yang beserta dengan saudara adalah Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa, Allah yang perkasa, Allah yang hebat. Amin, saudara. Saudaraku, Allah yang kita percaya adalah Allah pencipta langit dan bumi serta segala isinya. Dia yang menjadikan segala sesuatu yang tidak ada menjadi ada, saudara. Kenapa, saudara? Karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan tentunya bagi orang percaya, bagi saudara yang percaya kepada Yesus Kristus, yang menaikkan syukurmu kepada Tuhan, bagi orang yang percaya, tidak ada perkara yang mustahil. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin membacakan ayat firman Tuhan kepada kita yang saya akan ambil dari Efesus pasal 5 ayat 21 dan 22. Ya, Efesus pasal 5 ayat 21 dan 22. Saya akan bacakan buat saudara. Bagi saudara yang sedang menyimak, mendengar, silakan bisa membuka Alkitab saudara dan dengarkan dengan baik. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita, dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Firman Tuhan katakan, ucapkanlah syukur senantiasa, berarti selalu mengucap syukur atas segala sesuatu. Segala hal yang baik, segala hal yang buruk, segala hal yang membuat senang, segala hal yang membuat mungkin kondisi susah, saudara. Di sini katakan ucaplah syukur senantiasa di dalam segala sesuatu, dan dikatakan ucapan syukur kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Iya. Ucapan syukur kita akan menjadi luar biasa. Ucapan syukur kita akan menjadi sebuah keajaiban dan kemenangan. Karena ucapan syukur kita lakukan atas dasar ucapan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan berikutnya dikatakan, saudara, rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Ya, orang yang mengucap syukur memiliki sikap hati kerendahan hati. Satu kepada yang lain. Dan yang berikutnya dikatakan di dalam takut akan Kristus. Orang yang senantiasa mengucap syukur, dia takut akan Allah, dia akan hormat terhadap Allah, maka dia senantiasa mengucap syukur dan mengucap syukur di dalam segala hal yang kita alami di dalam hidup kita. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Demikian firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi saudara, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Sekali lagi saudara, mengucap syukur adalah kehendak Allah. Jadi saudara, jikalau saudara dan saya menaikkan syukur kepada Tuhan, itu sama dengan saudara dan saya sedang melakukan kehendak Allah. Amin, saudara. Nah, saudara-saudara, mengapa kita harus mengucap syukur di dalam segala hal? Iya. Kenapa kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan di dalam segala hal? Pertama, saudara, ucapan syukur merupakan sebuah persembahan. Ucapan syukur merupakan sebuah ucapan terima kasih kita kepada Tuhan atas segala karyanya, atas segala pertolongannya di dalam hidup kita. Ucapan syukur adalah ucapan terima kasih atas segala yang terjadi di dalam hidup kita. Apakah itu hal yang baik, ataukah mungkin ada sesuatu hal yang mungkin kurang baik, saudara. Firman Tuhan katakan di dalam segala keadaan naikkanlah syukur kepada Tuhan.
Karena di dalam segala keadaan Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi kita yang senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Mungkin pada waktu pagi engkau berkata, Tuhan, terima kasih atas anugerah-Mu. Terima kasih atas segala kebaikan-Mu. Dan itu sudah sepatutnya kita menaikkan syukur kita kepada Tuhan. Karena Dialah yang telah mengerjakan segala hal yang terbaik di dalam hidup kita. Di dalam Mazmur pasal 107 ayat 15, Mazmur 107 ayat 15, firman Tuhan berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih-Nya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka bersyukur, biarlah setiap kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Allah kita adalah Allah yang setia. Allah yang saudara dan saya percaya adalah Allah yang setia. Di dalam segala keadaan Allah selalu setia mengerjakan yang terbaik di dalam hidup kita, saudara. Dan kita menaikkan syukur karena apa? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang Dia kerjakan di dalam hidup kita, yang Dia telah kerjakan di dalam setiap perjalanan hidup kita. Allah telah mengerjakan banyak hal, perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Yang kedua, saudara, kita mengucap syukur kepada Tuhan karena ucapan syukur merupakan pernyataan doa. Pernyataan doa yang penuh pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Filipi pasal 4 ayat 6, Filipi pasal 4 ayat 6 firman Tuhan katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi saudara, ucapan syukur kita ini adalah merupakan satu pernyataan doa kita kepada Tuhan. Doa yang penuh pengharapan bahwa Tuhan Yesus sanggup menolong segala hal yang menjadi kekhawatiran di dalam hidup manusia. Iya, Tuhan sanggup menolong atas segala hal yang menjadi satu pergumulan di dalam hidup kita yang percaya. Maka dikatakan firman ini, saudara, nyatakanlah kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah repot pada waktu kita datang bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah repot jikalau saudara dan saya datang berdoa kepadanya. Justru jikalau saudara dan saya datang merendahkan hati, berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, Tuhan sangat senang. Dan dikatakan Dia adalah Allah yang maha mendengar. Dia akan mendengar doa orang benar. Karena firman Tuhan katakan, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya, saudara. Amin, saudara. Iya, mari nyatakan ya segala keinginanmu, segala permohonanmu kepada Allah di dalam doa dan ucapan syukur. Karena Tuhanlah yang mendengar dan Tuhanlah yang akan menjadi jawaban di dalam hidup kita. Karena ada mujizat, saudara, ada keajaiban di dalam doa yang disertai dengan ucapan syukur. Jadi saudara, orang yang senantiasa berdoa dan bersyukur kepada Tuhan, hari-harinya adalah hari-hari yang penuh dengan mujizat. Hari-harinya adalah hari-hari yang penuh dengan keajaiban, saudara. Dan saya berdoa, saya percaya hal itu akan terjadi dalam hidup saudara, karena saudara mau berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Amin, saudara. Yang ketiga, saudara, ucapan syukur merupakan cara kita untuk berserah penuh kepada Tuhan. Ya. Ucapan syukur merupakan cara kita untuk mengandalkan kasih dan kuasa-Nya di dalam segala hal yang kita alami. Kita berharap bahwa Tuhan akan menolong kita. Iya. Firman Tuhan katakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, dan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Melalui ucapan syukur, saudara, kita akan belajar bagaimana berserah penuh kepada Tuhan, bagaimana mengandalkan Tuhan, mengandalkan kasih dan kuasa-Nya di dalam segala hal yang kita alami.
Karena kasih dan kuasanya tidak pernah berubah, saudara. Dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kasih dan kuasa Tuhan, kuasanya dan kasihnya tidak pernah berubah terjadi dalam hidupmu dan hidupku, saudara. Iya. Mazmur 118 ayat 29 firman Tuhan katakan, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Jadi saudara, kasih setia Tuhan, kuasa Tuhan tetap berlaku sampai selama-lamanya. Ya, apapun tidak akan bisa mengubah kasih Allah. Apapun tidak akan bisa mengubah kuasa Allah. Karena kasih dan kuasa Allah, setia Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Untuk itu saudaraku yang terkasih, mari rendahkan hati kita di bawah tangan Tuhan yang kuat. Mari kita mau datang bersyukur dan berserah penuh kepadanya. Andalkan Dia, andalkan kasih dan kuasanya yang akan berkarya di dalam setiap kehidupan kita, saudara. Biarlah kasih dan kuasanya nyata, dan itu akan tetap membuat kita bersyukur, bersyukur, dan bersyukur. Yang keempat, saudara, ucapan syukur merupakan wujud kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Ya. Jadi orang yang rendah hati di hadapan Tuhan, dia pasti akan mengucap syukur. Karena orang yang sombong tidak mungkin bersyukur kepada Tuhan. Karena orang yang sombong dia akan berkata, ini semua karena aku, ini semua karena kehebatanku, ini semua karena kemampuanku. Tapi orang yang rendah hati, dia akan menaikkan syukur kepada Tuhan. Dan dia akan berkata, segala hal yang aku alami, segala hal yang aku terima, segala hal yang aku dapati, segala hal yang aku nikmati saat ini, semua karena berkat pertolongan Tuhan. Orang yang mengucap syukur kepada Tuhan, saudara, dia akan memuliakan Dia. Dan orang yang mengucap syukur ini sebagai tanda, sebagai pengakuan kita bahwa kita tidak dapat berbuat apa-apa, kita tidak dapat menerima apa-apa tanpa Tuhan. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 5, saudara, bahwa di luar Tuhan kita tidak dapat melakukan apa-apa, saudara. Iya. Ada satu kisah, saudara, di dalam Lukas pasal 17 ayat 15 dan 16, di mana di dalam satu perikop ini, saudara, ada kisah tentang 10 orang kusta. Iya. Namun pada waktu mereka mengalami satu pertolongan Tuhan, hanya satu dari antara mereka yang mengalami kesembuhan dan kembali memuliakan Allah dengan suara nyaring. Yang satu orang ini datang menaikkan syukur, bahkan dikatakan dia tersungkur di depan kaki Yesus. Dia tersungkur di bawah kaki Yesus untuk apa? Mengucap syukur kepadanya. Orang yang sakit kusta yang satu ini yang sudah sembuh, saudara, dia kembali. Dia merendahkan hatinya. Dikatakan di dalam ayat ini dia tersungkur, dan dikatakan dia mengucap syukur kepada Tuhan. Untuk itu, saudaraku, setiap saudara yang telah mengalami kebaikan Tuhan, jangan lupa untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Yang kelima, saudara, ucapan syukur merupakan pengakuan kita bahwa kita mengizinkan Tuhan untuk membentuk kita. Kita mengizinkan Tuhan untuk mengubah hidup kita menjadi serupa dengan Dia. Melalui ucapan syukur itu, saudara, hati kita akan dibentuk Tuhan. Hidup kita akan diproses oleh Tuhan. Mungkin ada satu kondisi yang tidak nyaman, ada sesuatu kondisi yang tidak bisa kita terima. Namun sebagai umat Tuhan, kita harus mengucap syukur. Dari situlah hati kita, hidup kita akan dibentuk Tuhan,
diubahkan Tuhan menjadi serupa dengan Dia. Di dalam Filipi pasal 5 ayat 21 tadi yang kita sudah baca, sudah dikatakan, rendahkanlah dirimu. Iya. Jadi saudara, di dalam mengucap syukur dikatakan rendahkanlah dirimu adalah satu proses pembentukan Tuhan, di mana Tuhan akan mengubahkan kita. Iya. Di dalam kita mengucap syukur, Dia akan membentuk kita menjadi serupa dengan Dia. Dan bukan hanya rendahkan dirimu, tetapi firman Tuhan katakan saudara, takutlah akan Tuhan. Iya. Karena Tuhan yang telah menciptakan kita menjadi serupa dengan gambarnya, dan kehendak Tuhan adalah agar kita menjadi serupa dengan Dia. Jadi saudaraku yang terkasih, mengucap syukur adalah salah satu bagian di dalam kita untuk menjadi serupa dengan Dia. Karena kehendak Allah adalah mengucap syukur. Karena itu adalah kehendak Allah, maka kita harus mengikuti kehendak Allah supaya kita menjadi serupa dengan Dia. Lakukanlah, yaitu ucapan syukur. Kolose pasal 2 ayat 7 saudara. Kolose pasal 2 ayat 7 firman Tuhan katakan, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia, dan hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ini adalah satu proses tahapan pertumbuhan rohani untuk menjadi serupa dengan Kristus. Dikatakan hendaklah kamu berakar, hendaklah kamu dibangun, hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman, dan hendaklah hatimu senantiasa melimpah dengan syukur. Jadi saudara, di dalam perjalanan pertumbuhan rohani kita tidak akan bisa terlepas dari yang namanya hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Yang keenam saudara, yang keenam, ucapan syukur merupakan sikap hati yang rela meninggalkan keinginan kita untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Ya, jadi saudara, ucapan syukur ini kepada Tuhan, kita merelakan apa yang menjadi keinginan kita yang tidak berkenan kepada Allah. Kita rela taklukkan, kita rela tanggalkan, karena kita akan menerima yang jauh lebih baik daripada Tuhan. Karena saya percaya segala hal yang terbaik dari Tuhan itu akan jauh lebih baik daripada apa yang menjadi keinginan kita. Maka saudara, dalam Matius pasal 6 ayat 10, di mana di sana Tuhan Yesus mengajar kita tentang doa Bapa kami. Dan salah satu poin di dalam doa Bapa kami itu saudara, di mana doa Bapa kami mengajarkan kita bahwa kehendak Tuhan adalah yang terbaik atas setiap jawaban doa dan syukur kita. Maka di dalam doa Bapa kami ada satu kalimat berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Jadi saudara, ini adalah satu sikap hati kita, di mana kita berserah penuh kepada kehendak Allah, karena kehendak Allah adalah yang terbaik. Jadi saudara, di dalam segala hal yang kita hadapi, di dalam segala hal yang kita alami, pada saat kita menaikkan syukur kepada Tuhan, seperti firman Tuhan katakan bahwa Allah turut bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita yang mengasihi Tuhan. Apakah saudara mengasihi Tuhan? Jika saudara dan saya mengasihi Tuhan, maka di dalam segala hal yang engkau alami, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Yang ketujuh saudara, ucapan syukur merupakan keyakinan iman kita bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan sanggup menolong kita, Tuhan sanggup memelihara hidup kita,
adalah sumber mujizat di dalam hidup kita. Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Dan tidak ada satupun rencana Allah yang gagal atas orang-orang yang percaya. Saya berdoa supaya setiap rencana Allah atas hidupmu, satupun tidak ada yang gagal. Karena saudara dan saya mau tetap berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Karena saudara dan saya mau percaya akan janjinya. Maka saya berdoa, apa yang menjadi janji Allah atas hidupmu, Allah genapi. Karena saudara dan saya mau percaya dan bersyukur kepadanya. Saudaraku yang terkasih, bukankah di dalam firman Tuhan katakan bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil? Jikalau bagi Allah tidak ada yang mustahil, apa yang kita harus lakukan di dalam hidup ini? Apa yang kita ragukan di dalam hidup ini? Bukankah kuasanya luar biasa, dahsyat terjadi atas hidup kita? Alamilah dia dan bersyukurlah kepadanya. Iya, saudaraku yang terkasih, oleh karena ucapan syukur, Tuhan Yesus telah memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudara-saudaraku yang terkasih, apa yang mustahil bagimu, apa yang tidak mungkin bagimu, itu mungkin bagi Allah. Apa yang mustahil bagimu, itu tidak ada yang mustahil bagi Allah. Karena ucapan syukur adalah keyakinan iman kita bahwa Tuhan berkuasa atas segalanya. Tuhan dapat mengerjakan yang tidak mungkin menjadi mungkin. Mari saudara bersyukur dan berdoa kepada Tuhan. Saudara-saudara, bagaimana kita mengucap syukur kepada Tuhan? Ya. Saudara, tentunya ada banyak hal yang kita bisa lakukan untuk kita bisa menyampaikan ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, mungkin saudara dan saya bisa bersyukur atas segala apa yang kita miliki. Apa yang saudara miliki saat ini? Ya, mari bersyukurlah. Saudara bisa memiliki tempat tinggal, saudara masih bisa tinggal di rumah saudara saat ini. Ya, saudara harus syukuri. Saudara bisa makan, minum, saudara harus syukuri. Ya, kita harus bersyukur atas segala nafas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya. Dan jikalau saat ini saudara dan saya masih diberikan kesehatan oleh Tuhan, ini adalah sesuatu hal yang kita patut syukuri kepada Tuhan. Iya. Jadi saudaraku, melalui ucapan syukur itu akan menyadarkan kita bahwa betapa berharganya kesehatan ini, saudara. Iya. Mengucap syukurlah atas apa yang telah dan apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Iya. Hal-hal yang sudah terjadi dan kita sudah mengalami karya Tuhan, ucaplah syukur. Dan apa yang sedang engkau gumuli saat ini, ucaplah syukur. Karena melalui peristiwa, melalui pergumulan, melalui tantangan yang engkau hadapi saat ini, di balik semuanya itu, Allah akan mengerjakan karyanya yang luar biasa, saudara. Di dalam hal yang lain, mengucap syukurlah atas kasih dan kuasanya yang sampai saat ini kita alami dalam hidup kita. Kita masih bisa merasakan kasih Allah, kita masih bisa mengalami kuasanya di dalam hidup kita. Mengucap syukurlah atas kesempatan yang Tuhan beri di dalam hidup kita. Ada banyak kesempatan, ada banyak peluang-peluang yang Tuhan bukakan bagi kita. Mungkin bagi yang lain mereka gak bisa melihat kesempatan itu. Mungkin bagi yang lain gak bisa melihat peluang itu. Tetapi Tuhan bukakan buat saudara dan saya. Ini sesuatu hal yang patut kita syukuri kepada Tuhan. Mengucap syukurlah atas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita, atas talenta, atas bakat, atas potensi yang Tuhan beri bagi kita, sehingga kita masih bisa berkarya, kita masih bisa beraktivitas, kita masih bisa bekerja, kita masih bisa melayani Tuhan, karena Tuhan memberikan kita kemampuan, Tuhan memberikan kita keahlian, Tuhan memberikan kita kepintaran, Tuhan memberikan kita keterampilan, saudara. Ini adalah sesuatu hal yang kita patut syukuri kepada Tuhan. Mengucap syukurlah atas segala berkat-Nya. Iya. Segala hal yang kita nikmati hari-hari ini. Iya. Segala apa yang telah kita kerjakan sepanjang hari ini, saudara. Mari naikkanlah syukurmu kepada Tuhan. Iya. Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah kehendak
kehendak Tuhan. Dan saya percaya saudara, masih banyak hal yang lain di mana saudara dapat mengucap syukur kepada Tuhan. Mari saudara bisa renungkan, sepanjang hari ini, bahkan sepanjang waktu-waktu yang lalu saudara. Mari engkau ingat, renungkan kembali segala kebaikan Tuhan. Maka itu akan terus membuat saudara dan saya mengucap syukur kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak berkarya di dalam persungutan. Dan persungutan tidak akan pernah menyelesaikan pergumulan persoalan yang kita hadapi. Tuhan hanya berkarya dengan luar biasa melalui ucapan syukur. Dalam ucapan syukurlah kita akan menerima dan mengalami pertolongannya. Dalam ucapan syukurlah kita akan mengalami kemenangan dari Tuhan. Amin saudara. Melalui ucapan syukur engkau akan dikuatkan, engkau akan diteguhkan, engkau akan dihiburkan saudara, engkau akan mengalami hal-hal yang ajaib dari Tuhan. Di dalam Kolose pasal 3 ayat 17 firman Tuhan katakan saudara, Kolose pasal 3 ayat 17, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan dan perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah dan Bapa kita. Firman Tuhan katakan segala sesuatu yang kamu lakukan, apakah itu dengan apa yang kau perkatakan, apakah itu dengan apa yang kau perbuat, lakukanlah semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Jika saudara hari ini engkau memulai aktivitasmu, awalilah memulainya dengan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau memulai untuk mengungkapkan, mengatakan sesuatu hal pada hari ini. Mulailah dengan apa saudara? Memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup kita saudara. Sambil mengucap syukur kepada Tuhan. Saudaraku yang terkasih, mari di dalam kesempatan ini Tuhan kembali mengingatkan kita, mari kita mau tetap mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Karena di dalam segala hal Allah tetap berkarya di dalam hidup kita. Amin saudara. Saya berdoa buat saudara, di dalam setiap ucapan syukur dan doa yang saudara berikan kepada Tuhan, engkau akan mengalami karya Tuhan yang luar biasa. Amin saudara. Selamat mempraktekkan firman Tuhan, melakukan kehendak Allah, yaitu bersyukur di dalam segala hal. Mari kita berdoa saudara. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas firman-Mu yang sudah kami dengar hari ini, di mana Tuhan mengajar kami agar kami mengucap syukur di dalam segala hal. Karena melalui ucapan syukur Tuhan, kami akan mengalami kuasa-Mu, kami akan mengalami kasih-Mu, kami akan mengalami pertolongan-Mu, kami akan mengalami mujizat-Mu di dalam hidup kami. Hamba berdoa Tuhan, jikalau saat ini Tuhan ada umat-umat-Mu yang sedang mendengar firman ini, sedang bergumul sesuatu hal Bapa, sedang berdoa untuk sakit mereka, sedang berdoa untuk pekerjaan mereka, sedang berdoa untuk keluarga mereka, sedang berdoa untuk keuangan mereka. Tuhan tolong, Tuhan campur tangan Bapa, melalui doa dan syukur yang mereka naikkan kepada Tuhan. Mereka akan menerima berkat-Mu, mereka akan menerima kemenangan dari Tuhan, mereka akan menerima ketenangan dari Tuhan, mereka akan menerima jawaban yang luar biasa dari Tuhan. Teguhkan kami Tuhan melalui firman-Mu Tuhan, dan biarlah hidup kami senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan di dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami berdoa dan kami percaya segala yang kami doakan Engkau mendengar, Engkau berkarya di dalam setiap hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan amin. Puji Tuhan saudara, demikianlah firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah setiap umat-umat Tuhan, setiap saudara yang mendengar firman ini mengucap syukur di dalam segala hal dan selamat mengalami pertolongan Tuhan
melalui kuasa doa dan kuasa mengucap syukur. Untuk itu saudara, dimanapun saudara berada dan apapun yang saudara alami, percayalah dan katakan, Tuhan Yesus adalah jawaban di dalam hidupku. Tuhan Yesus memberkati.